Sekarang saya akan khotbah tentang di luar nalar bagian kedua. Yesaya 40 ayat 28 berkata, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya." Cara pikir Tuhan tuh gak terselami sama kita. Amen. Cara Tuhan bekerja di hidup kita itu kadang di luar dugaan. Makanya saya kasih judul khotbah saya ini, di luar nalar. Karena semua yang Tuhan buat di hidup kita, itu selalu gak bisa terduga, gak bisa terselami, dan selalu ajaib buat kita. Always something new. Bahkan di perjalanan hidup saya, mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, selalu ada yang baru. Ngelihat bagaimana saya memulai perjalanan saya dalam pelayanan bersama Pastor Jojo dari sejak pulang ke Indonesia tahun 2006 ke hari ini. Nggak ada satupun langkah saya yang saya prediksi akan seperti ini. Bahkan ketika ditanya, Ibu Heni selalu mau jadi pendeta? Tidak pernah terpikirkan. Maunya jadi pengusaha. Haleluya. Tapi sekarang pengusaha minta doanya sama pendeta. Puji Tuhan. Cara Tuhan bekerja di hidup kita itu selalu di luar nalar. Makanya Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, "Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir." Roma 11 ayat 33 berkata, "Betapa tak terduga keputusan-keputusannya dan betapa tak terselami jalan-jalannya." Berapa banyak Anda yang ngalamin bahwa Tuhan itu di dalam hidupmu, Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang kamu gak pernah sadar sebelumnya, gak pernah tahu, dan gak pernah terpikir, tapi Tuhan buat itu di hidupmu. Angkat tangan. Wow, puji nama Tuhan, semua ngalami. Bapak Ibu, Allah kita itu dipanggil dengan salah satu nama yaitu El Oseh. Dalam Mazmur 77 ayat 15. Dikatakan begini, kita baca sama-sama. Oke. "Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa." Allah yang melakukan keajaiban dalam bahasa Ibraninya adalah Atah HL Oseh Pele. Yang artinya gini, Oseh Pele menggambarkan Allah yang aktif dalam melakukan mujizatnya. Jadi Tuhan itu senang bikin mujizat dalam hidup kita. Dan kemudian kata Oseh berasal dari kata kerja asah yang memiliki pengertian, Tuhan itu bukan hanya menciptakan, tapi secara aktif mengerjakan dan memelihara ciptaannya dengan penuh kekreativitasan. Makanya gak heran, Yesus di dalam pelayanannya selalu bikin mujizat yang gak pernah kepikiran. Mujizat yang selalu baru dan caranya beda-beda. Saya akan kasih contoh. Di ibadah live saya khotbah tentang di luar nalar bagian pertama, saya bahas 3 poin. Yesus menyembuhkan itu melalui jamahan. Dia menyentuh beberapa orang, salah satunya yang buta, ibu mertua Petrus yang demam, panas, langsung hilang. Lewat jamahannya dia menyembuhkan orang sakit. Yang kedua, Yesus melakukan mujizatnya melalui perkataan. Dia hanya memperkatakan, terjadi mujizat. Bicara soal kuasa firman. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan dengan menggunakan media, yaitu air liur dan tanah. Ingat ceritanya? Yesus menyembuhkan orang buta, meludah ke tanah, di bunder-bunder, tempel di matanya, lalu menyembuhkan orang tuli dan gagap dengan apa? Taruh jarinya di telinganya, lalu dengan air liurnya dimasukin ke lidah orang itu, sehingga orang itu bisa bicara dan bisa mendengar. Anda mau saya coba? Bapak Ibu, Yesus kreatif banget. Dengan menjamah, dengan berfirman, dengan memakai media. Artinya apa? Jangan batasi cara Tuhan bekerja, Tuhan bisa pakai apa aja. Kalau ada yang bilang gini, kenapa saya didoain pendeta itu saya gak sembuh? Mungkin Tuhan gak mau kamu sembuh karena didoain pendeta itu. Mungkin ada cara lain yang Tuhan mau pakai di hidupmu, dan supaya kamu percaya sama dia, bukan sama pendetanya. Tuhan bisa pakai berbagai cara, kadang-kadang malah kita doa, kita gak sembuh. Mungkin Tuhan punya tujuan lain dalam hidup kita. Kita gak boleh membatasi Tuhan bekerja, amin. Saya akan lanjutkan untuk yang keempat. Yesus menyembuhkan dengan memberi perintah untuk bertindak. Contoh yang pertama, ingat ada orang yang sakit selama 38 tahun yang terbaring di kolam Bethesda. Dia nunggu sampai malaikat datang ke kolam itu dan menggoncang airnya, dan orang yang pertama masuk menjadi sembuh. Nah, ketika Yesus ketemu dengan orang yang sakit 38 tahun ini, Yesus enggak tumpang tangan ke dia. Bahkan Yesus bertanya begini, "Maukah kamu sembuh?" Dia jawab apa? "Tuhan,
Tuhan, setiap kali malaikat datang mengguncang air itu, sudah ada orang lain yang mendahului aku. Padahal Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Setelah dia jawab gitu, Yesus gak langsung sembuhin dia. Ini yang Yesus katakan, Yohanes 5 ayat ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Keren ya. Yesus menggunakan perintah untuk bertindak. Artinya kalau lu mau sembuh, bangun dulu. Angkat tilammu dan berjalan. Melangkah dengan iman. Percaya bahwa dia bisa bangun, dia harus bangkit untuk pulih. Nah, kenapa Yesus nggak langsung sentuh aja kepalanya? Atau apalah yang Yesus pernah buat? Tuhan itu kreatif banget. Saya kupas tentang apa yang kita akan pelajari, tapi sebentar saya tambah satu contoh lagi. Ingat 10 orang kusta yang ketemu Yesus dan minta disembuhkan? Apa yang Yesus katakan? Yesus sekali lagi memberikan perintah untuk bertindak dalam Lukas 17 ayat 14. Ia berkata kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bapak Ibu, waktu disuruh sama Yesus pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam, posisinya mereka nggak sembuh. Tapi waktu mereka mulai taat sama Yesus, mereka mulai jalan kepada imam-imam, di tengah jalan mereka sembuh. Ada sebuah perintah untuk bertindak, pelajaran apa yang kita petik? Kadang mujizat datang, kesembuhan terjadi, kalau satu, kita taat. Taat sama firman. Kadang-kadang masalah terjadi di hidup kita. Kita punya pergumulan yang kita doakan dan tidak selesai-selesai. Masalahnya kadang-kadang cuma satu, kita tidak taat sama firman. Dan Tuhan mau, kalau mujizat terjadi dalam hidup kita, kita taat dulu. Nggak akan ada kelimpahan tanpa ketaatan. Contoh, orang bisa memperkaya diri, tapi nggak bayar pajak. Apakah dia selamanya kaya? Tidak. Tuhan mau kita taat. Dengar firman dan lakukan. Kadang-kadang masalah orang nggak selesai. Udah minta didoain, udah konseling bolak-balik. Cari pendeta ke sana sini. Tapi masalahnya nggak selesai. Kenapa? Nggak bertobat. Saya konseling banyak pasangan. Capek. Kenapa? Satu kali ketemu, nggak berubah. Pertemuan ke-10 masih nggak berubah. Lelah. Ini curhatnya pendeta ya. Capek loh. Ngeladenin orang yang cuma butuh didengarkan tapi tidak mau mendengarkan. Dia tidak mau berubah. Kalau kita taat sama firman Tuhan, dengar khotbah, tersungging. Wah, tubuh pendeta galak sekali. Itu yang dia khotbahin tuh ngatain saya tuh. Kenapa ibu pendeta itu selalu bela laki-laki? Tidak bela perempuan. Memang ibu Heni Kristus, saya dimaki-maki sama ibu-ibu banyak. Gara-gara staf saya motong cuplikan khotbah saya yang bilang gini, istri-istri jangan suka marah-marah. Nanti kalau suamimu minggat dari rumah, kamu nggak berubah. Suamimu bisa, Tuhan mulangin suamimu ke rumah tuh segampang membalikan telapak tangan, besok pulang. Tapi pertanyaannya, berapa lama suamimu tahan di rumah? Kan gitu. Parah tuh ibu-ibu sama saya kan, saya diserang di sosial media. Nggak mau dengar firman, maunya melawan firman. Semua sok pinter. Padahal di khotbahin itu laki-laki dan perempuan. Tapi sayangnya yang dipotong hanya untuk ibu-ibu. Makanya saya diserang ibu-ibu. Makanya saya khotbah tuh selalu adil. Nasihatin istri, nasihatin suami. Sama halnya dengan laki-laki. Gimana istri mau tunduk kalau kamu sendiri tidak mengasihi istri? Kasar. Tidak jadi teladan. Tidak jadi sumber pencari nafkah. Bapa itu dari kata dasar Abba. Abba artinya sumber. Laki-laki bukan urusan gaji lebih besar atau lebih kecil dari istri. Tapi sebagai laki-laki harus jadi sumber yang artinya menghasilkan. Ada yang saya temukan, honestly, malas. Contoh, gak mau berusaha lebih. Kerjanya itu apa? Yang sana sini gak jelas, gak tetap itu apa? Ya freelance lah. Apa sih kayak, ya kalau ada kerjaan baru cari dia gitu loh. Nah serabutan. That word. Guys, gak bisa kalau kamu seorang suami dan kamu seorang ayah, kamu gak bisa kerja serabutan guys. Harus punya kerjaan tetap. Masalahnya, orang gak suka punya kerjaan tetap karena harus full time. Ngerti full time? Ngantor, 9 to 5. Kalau Anda sudah jadi bos, Anda gak perlu lagi kerja 9 to 5. Tapi kalau Anda belum jadi bos, Anda harus mau full time. Enggak lebih enak serabutan. Bisa sambil pelayanan. Kalau lu jadi beban, lu gak jadi berkat.
jadi teladan. Mendingan kerja yang baik. Amin. Gereja bukan hanya kebutuh kehadiranmu, butuh perpuluhanmu. No, I'm saying the truth. Anda pikir kita ibadah di sini gak perlu bayar? Listrik gak perlu bayar? TV gak perlu beli? Semua ini pakai persembahan jemaat dan perpuluhan. Haleluya. Loh, Anda diberkati gak? Uang Anda jadi apa Anda bisa lihat hari ini? Ya kan? Enggak pendetanya punya rumah lebih gede, mobil lebih mewah. Enggak ada. Tetap sama. Tapi gerejanya yang jadi lebih besar karena taburan jemaatnya yang murah hati. Haleluya. Amin. Anda lebih nyaman begini bukan? Kasihan loh berapa lama duduk di luar terus. Nah, Bapak Ibu, Yesus itu ngasih perintah untuk bertindak, ngajarin kita gini. Mujizat akan terjadi dalam hidupmu kalau kamu taat sama firman. Taat melakukan bagianmu. Amin. Jangan cuma doa, minta berkat, minta Tuhan jawab doa kita. Tapi kita tidak mau dengar Tuhan. Dan tidak mau taat sama firman Tuhan. Gak bisa. Gaji mau gede. Tapi usaha kecil, gimana? Banyak orang yang udah kantongnya bolong, gengsinya tinggi. Ngerti kantong bolong? Bokek. Gaya hidup nggak menyesuaikan. Akibatnya hutang. Lalu minta Tuhan tolong. Guys, Tuhan bisa tolong. Tuhan bisa berkati usahamu. Bisa kirim orang bantu kamu. Tapi kalau gaya hidup nggak berubah, kamu dalam masalah. Satu kali Tuhan kirim orang bantu. Bayar hutang pinjol. Ini kisah nyata. Karena yang bantu kita. Dibantu sekali, lunas. Dia cicil potong gaji, kita kasih kerjaan. Saya nggak mau pinjemin jemaat, enak aja. Kalau Anda pinjol, Anda harus bayar sendiri. Tapi ini karena saya bantu dia kerja. Kalau Anda yang ngutang, Anda yang harus bayar, bukan saya. Setuju? Banyak banget jemaat DM saya. Bu Heni bantuin saya bayar pinjol. Lu pakai duitnya buat apa? Nggak ngasih gua? You know, I'm saying the truth. Akhirnya waktu saya bantu orang ini, saya kasih kerjaan. Oke, kami bayar semua hutang pinjolnya, let's say 80 juta. Tapi kamu kerja. Potong gaji tiap bulan. Oke? Ngedidik orang dong. Kerja dia. Ditolong sekali, bodong 2 kali. Datang lagi penagih hutang lain. Kali ini lebih banyak. Berapa hutangnya? Ya ditambah-tambah, tambah 45 lagi lah. 45 lagi, berarti kemarin belum kelar dong. Jadi pengakuannya baru setengah. Kalau sama pastormu udah dihukum berapa banyak kamu. Ya kan suruh doa ini dan itu. Saya bengong, saya gak mau ada debt collector datang ke kantor saya bilang, beresin. Kita tambahin lagi utangnya. Jadi gembala makan hati kadang-kadang saya kasih tahu. Betul. Udah dibayarin, udah nih. Terakhir keluar, kabur. Tidak bertanggung jawab dengan kerjaannya, udah dibantu malah nusuk dari belakang. Gak bayar, uang kita ada yang diambil dia, gak dibalikin. Saya lihat orang ini, wah, tapi saya gak mau cari masalah, saya bilang udah berkati aja. Kemarin baru datang lagi debt collector ke staf kami di kantor. Katanya orang ini ngaku kerja di tangan pengharapan. Dia utang lagi, debt collector datang lagi. Saya kasih tahu, Anda mau ditolong Tuhan. Tuhan bisa nolong Anda. Seperti saya nolong jemaat, nolong pengerja, nolong karyawan saya. Tapi kalau Anda tidak berubah, siapa yang nolong Anda lagi? Anda ngerti maksud saya? Tuhan bisa bikin mujizat buat hidup kita. Tapi kitanya harus taat dan melangkah dalam kebenaran. Anak muda, jangan buang waktu. Pakai hidupmu. Ada sesuatu yang paling berharga di hidup anak muda. Apa? Kekuatannya. Orang makin tua, makin berasa kekuatannya melemah. Baru naik motor ke pedalaman 3 jam, encok kambuh. Beda umur, beda generasi. Saya kasih tahu anak muda, jangan sia-siakan kekuatanmu. Jangan pacaran sana sini. Jangan buang hatimu kemana-mana. Jangan pipis sembarangan, ngerti? Jaga hidup baik-baik. Anda mau Tuhan berkati, gampang. Lakukan dulu kebenaran. Bangun hidupmu sungguh-sungguh. Haleluya. Kadang kita gak ngerti caranya Tuhan. Kita selalu pakai logika kita. Tuhan kenapa begini, kenapa gak begitu? Kita ngatur Tuhan. Coba Tuhan bikin begini. Kalau doa dikasih pesan lagi. Tuhan kalau boleh, besok ya Tuhan. Jawabnya, Tuhan jangan lama-lama. Ini udah 39. Cepat Tuhan. Yang kayak gini, yang kayak gini, yang kayak gini. Nah gini masalahnya. Tuhan pasti kirim jodoh.
Jangan-jangan selama ini udah ada orangnya. Cuma kita yang milih aja. Saya kasih tahu, kalau kamu nuntut mesti dapat yang cakep, mesti dapat yang begini, yang klimis, yang bening, yang bla bla bla. Kamu ngaca dulu. Bener gak? Kebanyakan minta, gak sadar diri. Kadang-kadang Tuhan jadi pusing kayaknya. Dicariin jodoh yang begini katanya kurang. Dulu saya gemes sama teman saya. Umur udah 40-an. Tapi kalau milih cewek, gue mah maunya yang tinggi. Yang rambut panjang, yang bibir tipis, hidungnya mancung, yang bening-bening, bisa main keyboard. Terus saya bilang gini, emangnya kamu bagus? Hah? Emangnya kamu kaya? Hah? Saya sih belak-belakan kalau sama temen ya. Yang kayak lu mau tuh udah laku. Gak lewat umur 25, udah dikawinin orang. Bener gak? Kita kan udah saling memancing gitu kan umur 17. Oh boleh nih. Udah dipersekot dulu gitu kan ya. Bilang ke mertua, Mama, besok ini anaknya buat saya ya gitu kan. Banyak Tuhan jawab doa kita. Cuma kitanya gak mau upgrade diri kita. Guys, orang kalau mau nikah sama kamu, udah pasti lihat kepalanya dulu. Lalu kantongnya. Gak mungkin enggak, zaman sekarang laki-laki juga mata duitan. Betul gak? Laki-laki juga milih perempuan yang punya kerjaan. Apalagi udah nego di awal, meskipun punya anak tetap kerja ya yang gitu. Oh, saya disuruh suami saya kerja, enak aja. Suami saya gak suka perempuan model housewife. Gak suka, harus yang berkarya. Puji Tuhan, kalau enggak gue jadi mbok di rumah. Bener gak? Tuhan jawab doa kita. Tapi gimana kita ngejalaninnya? Suami saya titip pesan sama saya bolak-balik. Saya tahu kamu punya hati buat para jomblo. Tolong titip pesan sama mereka. Ya gimana? Suruh mereka dandan. Suruh mereka merawat diri. Kalau mau cari pasangan, kita harus upgrade diri kita. Karena yang bagus-bagus mau udah laku. No, ini keras. Tapi Anda putus asa berdoa kan? Tuhan juga putus asa menunggu Anda berubah. You get me? Ayo, perintah untuk bertindak yang mengatakan gini, lu mau Tuhan jawab doa lu, lakukan bagian lu. Gitu bahasa prokemnya. Iya dong, Anda minta Tuhan berkati, Tuhan udah berkati tapi kamu boros. Gak bijaksana mengelola keuangan. Dompet gak tebal sekolahin anak di luar negeri. Gengsi dong. Beasiswa apaan? Kalau lu tiap bulan masih harus kirim duit, itu gak beasiswa. Setuju? Oh enggak, anak saya sebulan aja saya support. Abis itu dia kerja. Are you sure? Anda sebelum ikut-ikutan orang lain, pastikan Anda mampu melakukannya. Jangan bandingin hidupmu sama hidup orang. Yang ngejalanin kamu, bukan dia. Jangan pusingin pandangan mertua, pandangan tetangga. Mereka gak ikut andil apa-apa buat hidupmu. Kadang-kadang kita nih yang terlalu morotin Tuhan. Tuhan pokoknya anak saya harus sekolah luar negeri. Emang kenapa mesti begitu? Anak saya aja sekolah di Indonesia loh. Tinggal 1 tahun ngambil S1. Lagi pula di Australia. Anak saya permanent resident. Biaya kuliahnya cuma 20-an juta setahun dibanding Indonesia ratusan juta. Guys, kita jangan banyak ngatur Tuhan. Kita harus belajar diatur Tuhan. Kalau mau diberkati Tuhan, taat dulu, bertindak. Anda mungkin bilang gini, Yesus rese juga ya. Kenapa sih nggak bilang, sembuhlah kau, kayak orang Batak. Tapi kenapa harus bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Kenapa sih nggak tinggal sembuh gitu. Kita ngatur Tuhan, tapi Tuhan mau kita taat firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, Yesus melakukan mujizat dengan menengadah ke atas dan mengucap syukur. Ingat waktu Yesus membangkitkan Lazarus yang mati? Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Karena engkau telah mendengarkan aku. Bapak Ibu tahu, kemudian Yesus berseru ke liang kubur itu dan berkata, Lazarus, keluarlah. Dan Lazarus bangkit. Apa yang kita bisa belajar di sini? Waktu Yesus menengadah ke atas, sebuah pelajaran penting. Kita harus mengalihkan pandangan kita dari keterbatasan di depan kita kepada Allah yang tidak terbatas. Waktu kita menengadah ke atas, kita menaruh iman kita bukan dari apa yang kelihatan,
tapi kepada apa yang tidak kelihatan. Kita menaruh pengharapan kita bukan pada kekuatan manusia, tapi kepada kekuatan Allah yang sanggup mengerjakan segala mujizatnya dalam hidup kita. Amin. Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja dan berkreativitas dalam melakukan keajaiban dan kemustahilan dalam hidup kita. Mari belajar percaya. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, sang perancang hidup kita. Jangan pernah batasi cara Tuhan bekerja. Saya katakan gini, jangan coba jadi sutradara di hidup kita. Izinkan Dia, sang perancang hidup kita, yang menentukan jalan kita. Tuhan itu mau kita belajar ngandalin Dia, bukan kekuatan kita. Sometimes, seringkali kita doa, tapi Tuhan tuh seperti tidak menjawab. Ada yang ngalamin? Kita doa, kok kayaknya Tuhan gak mendengar. Tuhan seperti terlalu lambat untuk menjawab doa kita. Tapi apa yang terjadi? Waktu Marta dan Maria suruh orang kasih tahu Yesus bahwa Lazarus mati. Yesus itu dengar itu gak langsung pergi. Yesus itu menunda 2 hari kemudian baru dia pergi. Kenapa? Yesus berkata begini. Yohanes 11 ayat ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Padahal kalau Lazarus sakit dan Yesus langsung datang ke sana, pasti Lazarus sembuh. Tetapi Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Kemudian ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Jadi pada waktu dia masih sakit. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Yesus itu kadang gak langsung jawab doa kita. Tuhan gak langsung jawab doa kita. Karena apa? Karena Tuhan lagi ngajarin kita untuk percaya. Percayakah kita? Yohanes 11 ayat 40. Yesus bilang sama Marta ketika dia datang ke kuburan Lazarus. Itu sudah 4 hari. Sudah berbau busuk kata Marta. Tuhan, dia sudah berbau busuk katanya. Yesus jawab di ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saya belajar di kisah ini, ternyata begini. Bukan hanya untuk mengajar kita percaya Tuhan menunda doa kita. Tapi kadang orang-orang di sekeliling kita meragukan Tuhan dan Tuhan mau pakai pergumulan kita untuk menyatakan kemuliaannya. Waktu saya pulang ke Indonesia, mama saya, kakak saya, semua menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya di hidup saya. Mulai dari nol sampai kami punya yayasan. Mereka dengar cerita saya bahwa Tuhan suruh saya menolong orang miskin. Dan di awal pelayanan kami, mama saya selalu bilang saya gila. Sampai akhirnya sekarang, mama saya lihat karya Tuhan nyata. Sometimes Tuhan pakai pergumulan kita. Itu bukan hanya untuk membuat kita dewasa dalam iman dan belajar percaya sama Dia. Tapi Tuhan mau membuat orang-orang di sekeliling kita juga percaya kepada Dia. Mungkin ada orang tuamu yang dulu gak kenal Tuhan, tapi lewat kesaksian hidupmu dia ikut Tuhan. Ada yang ngalamin itu? Mungkin ada yang anak-anaknya sakit, orang tuanya gak bisa berharap dokter, obat sudah tidak menyembuhkan, akhirnya hanya bisa berdoa dan akhirnya berharap Tuhan. Banyak orang yang uangnya banyak, hidupnya bahagia, gak ada pergumulan sama sekali, tapi tiba-tiba ada satu. Pergumulan tentang anak, pergumulan tentang menantu. Tiba-tiba ada satu aja masalah. Dan saya temukan itu di mana-mana. Ada orang yang gak kekurangan apa-apa. Kayanya luar biasa. Usahanya di seluruh Indonesia. Tapi kemudian punya satu pergumulan. Yaitu anaknya. Di hidup kami. Saya tidak punya masalah yang terlalu besar. Selain dari satu. Saya rindu anak-anak kandung saya. Mengalami kelahiran baru. Mengalami Yesus secara pribadi. Meskipun mereka sudah baptis, tapi mereka belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yang laki-laki mulai terlihat perubahannya sekarang, puji Tuhan. Yang perempuan masih belum. Saya tahu, Henny, kamu bukan orang sakti. Bayangin, yang dengerin khotbah saya jutaan. Saya khotbah lancar. Ngajarin anak, jangan ditanya. Udah pasti ngajarin.
Tapi saya akhirnya berharap cuma satu anugerah. Hanya karya Roh Kudus yang bisa membawa keselamatan. Yang bisa membuat kita mengenal Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba lihat di hidupmu, pergumulan apa yang sampai hari ini masih ngegantung. Doa apa yang masih belum dijawab. Dengar baik. Karena Tuhan mau kita belajar percaya dan memakai pergumulan kita untuk membuat orang-orang di sekitar kita percaya dan melihat kemuliaannya. Yang percaya katakan amin. Saya akhiri. Yesus itu ngucap syukur dalam saat dia berdoa. Sebelum mujizat terjadi, waktu 5 roti 2 ikan mau dipecahkan, Yesus menengadah ke atas dan mengucapkan berkat. Waktu Lazarus mau didoakan bangkit, Yesus menengadah ke atas dan mengucap syukur. Apa artinya? Di dalam segala keadaan yang tidak nyaman, tidak baik, mungkin kita menghadapi kematian, kehilangan, kekurangan, dan segala keterbatasan. Mungkin ada hal-hal yang kita alami tuh gak baik. Mungkin lahir dengan fisik yang tidak sempurna di mata manusia. Saya belajar bahwa di hidup ini banyak hal yang di luar kendali. Kita butuh kedaulatan Tuhan. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang kita gak bisa kontrol. Contoh, kalau Anda pengen kurus dan saat ini Anda gemuk, yang bisa Anda kontrol apa? Mulutmu, kurangi makan, kemudian rajin olahraga. Anda bisa kontrol itu. Tapi ada beberapa hal hidup kita yang kita gak bisa kontrol. Di bagian ini pesan. Lakukan yang jadi bagianmu. Untuk hal-hal yang di luar kendalimu, berserah kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang berkarya di hidupmu, amin. Ada anak yang lahir dengan alergi akut. Dia udah coba minum obat, udah coba segala cara, tapi alergi gak sembuh. Anda tahu kalau udah soal alergi itu sulit sembuh. Kita cari tahu ini masalahnya apa, udah tes alergi gak ketemu jawabannya. At the end of the day, kita hanya bisa ngandalin kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan yang bekerja. Dan sampai hari ini saya yakin setiap kita masih membutuhkan kemustahilan. Setiap kita masih membutuhkan keajaiban. Setiap kita masih membutuhkan mujizat Tuhan. Mari jangan kecil hati, mari jangan hilang iman. Berharap kepada Tuhan. Ada hal-hal hidup kita yang bisa kita kendalikan. Tapi kalau ada yang di luar kendali kita, percayalah. Karena Tuhan mau kita berserah kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya akhiri. Cara Tuhan bekerja di hidup kita itu selalu di luar nalar. Kuasanya gak terbatas, caranya gak terduga. Jangan dilawan dengan logika. Jangan bertanya sama Tuhan kenapa. Tapi belajar taat aja. Belajar percaya dan berserah. Dan yang terakhir, sabarlah menantikan waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11 bilang, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Mungkin hari ini keadaanmu tidak enak, tapi tidak selamanya langit itu mendung dan kelabu. Akan turun hujan. Masa-masa kamu susah, penuh kesesakan. Belajarlah baik-baik mempercayai Allah. Bertobatlah sungguh-sungguh dan perbaiki cara hidupmu. Dan izinkan Tuhan berkarya dengan luar biasa. Sampai segala maksudnya nyata. Amen. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur punya Tuhan yang bekerja melewati banyak kemustahilan. Tuhan yang bekerja di luar nalar kami sebagai manusia. Saat ini kami tahu dan kami sadar bahwa kami butuh Engkau dalam hidup kami. Apa yang manusia tidak bisa lakukan, kami percaya Tuhan yang sanggup lakukan bagi kami. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berkaryalah Bapa di dalam kehidupan umat-Mu. Aku berdoa apapun yang jadi pergumulan, bahkan mungkin kegagalan, mungkin segala keterbatasan, Tuhan bekerjalah. Mari jemaat Tuhan bawa segala problemamu, di mana kamu tahu disitulah aku butuh anugerah Tuhan. Yuk bilang sama Tuhan, aku butuh anugerah-Mu, aku butuh kemustahilan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Tuhan yang sanggup bekerja dengan luar biasa dalam hidup kami. Apa yang gak pernah kami lihat dengan mata, apa yang kami gak pernah dengar dengan telinga, apa yang gak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapak, berkatilah umat-Mu, aku berdoa mereka menang, melewati begitu banyak tantangan di hidup mereka. Dan mereka jadi orang-orang yang percaya, yang kuat dan punya iman bahwa Tuhan itu baik dan selama-lamanya baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Have a blessed Sunday, God bless you, take care.